Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu guru, para dosen, serta seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tunggul Awang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan 3 teori belajar. Teori belajar yang pertama yang kita pelajari bersama adalah teori belajar kognitivitisme. Teori ini adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran penting pemahaman, persepsi, memori, dan pemrosesan informasi dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada pemahaman tentang cara berpikir manusia yang berfungsi dalam proses informasi dan bagaimana pengetahuan baru diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Beberapa konsep dan prinsip utama dalam teori ini adalah: yang pertama, pemrosesan informasi. Teori ini berpendapat bahwa belajar melibatkan proses pemrosesan informasi oleh individu. Proses ini mencakup perhatian terhadap informasi baru, interpretasi, pengorganisasian dan penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, struktur pengetahuan. Kognitif menyoroti pentingnya struktur pengetahuan individu. Pengetahuan disimpan dalam bentuk skema atau kerangka mental yang membantu individu memahami dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. 3. Pemahaman yang bermakna. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna. Belajar akan lebih efektif jika individu dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan dapat menghubungkannya dengan pengalaman atau situasi nyata. Keempat, masalah pemecahan dan pemecahan masalah. Teori ini juga menekankan kemampuan individu untuk memecahkan masalah dan mengatasi tantangan dengan menggunakan pemikiran kritis dan kreatif. 5. Belajar berpusat pada individu. Teori ini mengakui perbedaan individual dalam belajar dan menekankan bahwa belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Keenam, pembelajaran sosial. Meskipun kognitif menitikberatkan pada pemrosesan informasi individual, teori ini juga menekankan peran penting interaksi sosial dalam proses belajar. Pembelajaran melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain juga dianggap berpengaruh dalam menciptakan pemahaman dan keterampilan yang baru. Ketujuh, metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran individu tentang proses belajar mereka sendiri. Pemahaman tentang bagaimana mereka belajar dan mengatasi kesulitan membantu peserta didik mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Kelebihan dari teori belajar ini adalah penekanannya pada pemahaman, penalaran, dan pengembangan keterampilan kognitif yang dianggap lebih relevan dan mendalam dalam pembelajaran. Teori ini juga mengakui peran penting individu dan dalam mengkonstruksi pengetahuan dalam memahami konteks pembelajaran secara aktif dan efisien. Dalam pendidikan, teori belajar kognitif mendukung pendekatan pengajaran yang mendorong pemahaman yang mendalam, diskusi, refleksi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Teori ini telah menjadi landasan bagi berbagai strategi dan model pembelajaran yang mempromosikan pemahaman dan penguasaan konsep secara mendalam. Yang kedua adalah tentang teori belajar behaviorisme. Beberapa konsep dan prinsip penting dalam teori ini adalah penguatan. Penguatan adalah kunci dalam teori behaviorisme. Hal ini merujuk pada
penggunaan hadiah atau hukuman untuk memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu. Kedua, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah proses pembelajaran yang melibatkan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang sudah memiliki respon tertentu. Ketiga, pengkondisian operan, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan kaitan antara perilaku dengan konsekuensi. Keempat, generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi terjadi ketika individu merespon stimulus tertentu dengan cara yang serupa seperti yang dipelajari sebelumnya. Di sisi lain, diskriminasi terjadi ketika individu dapat membedakan antara stimulus yang berbeda dan meresponnya dengan cara yang sesuai. Kelima, model pembelajaran. Behaviorisme juga mengakui pentingnya pembelajaran melalui model atau contoh-contoh dari orang lain. Proses ini dikenal sebagai pembelajaran sosial atau pembelajaran melalui pengamatan dan imitasi. Teori yang ketiga adalah teori belajar humanitisme. Beberapa konsep dan prinsip utama dalam teori belajar humanitisme meliputi pengalaman dan persepsi individu. Humanistik menekankan bahwa belajar adalah hasil dari pengalaman dan persepsi individu. Individu belajar dengan aktif, menafsirkan, dan memberikan makna pada pengalaman mereka. Kedua, pentingnya motivasi intrinsik. Humanitisme menekankan bahwa motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri individu, adalah kunci dalam belajar yang berarti. Individu cenderung lebih termotivasi ketika mereka memiliki kontrol atas proses belajar dan merasa bahwa apa yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka. Ketiga, pencapaian potensi penuh. Teori ini menekankan pentingnya membantu peserta didik untuk mencapai potensi penuh dalam diri mereka. Keempat, pentingnya lingkungan yang mendukung. Humanitisme menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif bagi peserta didik. Lingkungan yang positif dapat memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. 6. Penghargaan pada proses daripada hasil. Humanitisme menekankan pentingnya proses belajar itu sendiri daripada hanya mencapai hasil tertentu. Proses belajar yang bermakna dan pengalaman belajar yang mendalam dianggap lebih berharga daripada hanya mencapai tujuan akhir. Yang ketujuh, belajar sebagai aktivitas kreatif. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah aktif dan kreatif. Individu aktif dalam mencari dan menyusun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan dunia di sekitar mereka. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu bagi Bapak dan Ibu semua.